Oke guys, welcome to Kid TV edisi pengalaman pribadi. Oke guys, nah jadi kali ini gua sama Mas Glenn pengen sedikit cerita nih tentang pengalaman horor yang pernah terjadi di antara kita, khususnya Mas Glenn. Karena kenapa? Karena kita ini berada di kota atau tempat yang banyak orang cukup familiar dengan kemistisannya, yaitu di Kalimantan. Kalian tahu sendirilah Kalimantan itu gimana tempatnya, dengan tradisi, suku dan lain-lain. Di video kali ini kita bakal membahas tentang seberapa mistis dan seberapa angker tempat kediamannya Mas Glenn di. Oke, nggak usah lama-lama, lanjut aja kita cerita. Oke, aku ada satu cerita nih. Oke. Nanti kalau kita membicarakan tempatku yang horor-horor itu, Ya. aku ada cerita satu. Di belakang rumahku ini ada danau. Danau. Ya, kayak kalau orang di sini bilangnya waduk. Waduk. Ya, jadi di belakang rumahku ini ada waduk. Ada satu cerita juga, yaitu ada gimana ya? Satu orang dia lagi sama temannya lagi jalan. Dan itu waktu ini tuh maghrib ya, dia itu jalan nih sama temennya, tapi beda-beda motor, jadi beriringan dia dua motor. Di satu jalan ada yang manggil dia, wanita perempuan, dia berdiri di pinggir jalan. Bentar, maaf, itu perempuannya manusia atau Manusia, dia jadi kayak mau numpang, jadi dia manggil, berhentilah ini orang ini, cowok ini, dua cowok ini, dia berhenti nanya, Kenapa Mbak? Saya mau numpang mas, ke arah waduk. begini yang gue bilang tadi, yang di belakang rumahku. Iya. Bisa nggak mas? Bisa mbak, naik aja gitu. Ya udah, Mbak ini naik nih, yang perempuan ini. Jadi dia boncengan lah sama si laki-laki ini. Iya. Terus nyampe di waduk situ, dia bilang, itu mas rumah saya di dekat sana. Oke. Nah, yang ku tahu di waduk itu nggak ada rumah sama sekali. Karena memang pure waduk untuk buat orang-orang wisata lah, jogging apa semua segala macam di situ. Nah, temannya si cowok udah ngeh nih awalnya, ini loh nggak ada rumah, kenapa dia minta dari sini? Dia bilang ayo udah balik aja gitu. Cuman si cowok ini yang bonceng perempuan ini dia tetap niat, udah nggak apa-apa. Jadi dia ngantarin nih sampai depan rumahnya. Ya udah, itu disuruh balik nih sama temannya, ayo balik udah, ini udah maghrib. Dia bilang bentar katanya. Oke, harus ditungguin nih sama temannya. Habis Suara. Perfectnya kita lagi buat di outdoor ya guys. Kalau kalian ada ngeliat apa-apa, sesuatu yang kayak menjanggal atau ada kelihatan apa, by the way belakang kita nih hutan, kayak semak-semak luar kebun gitu. Jadi maklumin aja kalau ya, kalian tinggal bisa komen lah kalau ada sesuatu apa-apa yang kelihatan atau terdengar. Oke, lanjut Mas Glenn. Oke, gak lama dia balik nih, udah balik kan, jalan. Pas keluar waduk, ternyata dia baru sadar tangannya itu berdarah, dan ternyata jarinya hilang. Itu dia nggak sadar sama sekali semenjak dalam perjalanan dia ngantar si perempuan ini sampai dia taruh di depan rumahnya. Dia baru sadar itu pas keluar dari waduk ini, dan ternyata darah itu berceceran sudah. Ternyata jarinya hilang, putus hilang. Betul-betul Kok nggak bisa? ada. Nah itu kita nggak tahu, entah itu memang gara-gara dari perempuan ini kah atau seperti apa. Karena dia memang benar-benar nggak sadar. Dia sadarnya itu pas sudah pulang keluar waduk, dan itu maghrib. Dan ternyata di waduk itu nggak ada rumah sama sekali. Yang dia antar itu cuman kayak pondok kecil.
itu bukan rumah, itu cuma pondok yang nggak dipakai sama sekali, jadi kosongan semua. Berarti wanita yang dibawa sama temannya Mas Glenn itu bukan orang. Mungkin itu bukan orang, karena kita nggak tahu. Karena awalnya aja kita ngiranya itu manusia yang meminta pertolongan. Makanya itu karena dia, oh udah ini perempuan kasihan juga, ya udah dianterin. Tapi pas pulang dari sana, udah ternyata dirinya hilang. Itu kalau di Oke. tempat daerahku ya. Habis itu udah dia panik, dia ke rumah sakit. Di situ keanehannya. Jadi ini bisa dibilang penunggu di situ lah ya, Mungkin bisa dibilang penunggu di sana. yang kayak bisa dibilang dia kayak ganggu gitu Bener. pengguna jalan lewat. Iya. Makanya mungkin dia menampakkan diri gitu, entah dia nyari korban atau kayak gimana, dia sampai menunjukkan dirinya sendiri. Oke. Cukup seram ya guys cerita dari Mas Glenn ini. Ya kita bisa tahu lah kalau mistisnya Kalimantan ini bukan main-main. Soalnya kenapa? Soalnya logika aja, kita lagi ngantar orang, tiba-tiba kita tanpa kita sadari di sepanjang jalan tangan kita hilang atau Iya. putus. Ya. Putus guys. Itu tapi masa dia gak ngerasain luka atau Nggak ada sama sekali. Semenjak dia pengantaran sampai rumah itu segala macam tuh nggak ada ngerasa apa-apa. Dia baru sadar itu pas dia keluar dari waduk itu ke arah curah ke jalanan, baru dia sadar. Oke, seram. Oke, jadi yang aku tangkap dari cerita Mas Glenn ini, kayaknya itu tuh penunggu setempat yang kayak memangnya iseng sama temannya Mas Glenn, dan juga kayak bisa dibilang kayak nunjukin perhatiannya kalau bahwa aku nih ada, dan sepertinya penunggu tersebut penasaran dengan temannya Mas Glenn, kita juga tidak tahu. Dan juga kalian tahu sendiri dari ceritanya Mas Glenn tadi bahwa di tempatnya itu bukan sembarangan tempat yang kayak bisa didatangi, karena memang mistiknya sangat tebal, sangat kuat di situ. Oke, thank you Mas Glenn, ceritanya sangat Ya. seram sekali ya guys. Kita juga nggak habis pikir dalam keadaan perjalanan tangannya bisa hilang tanpa disentuh ya, Iya. tanpa diapa-apain tiba-tiba hilang. Dan dia sendiri tuh nggak sadar sama sekali. Tahu-tahu banyak darah, Iya. keluar banyak darah dari tangannya temannya Mas Glenn. Gokil. Oke guys, sekian aja cerita kali ini, karena kita nggak bisa panjang-panjang juga karena kita buatnya lagi di luar juga, dan sangat seram sekali ceritanya dari Mas Glenn ini. Iya, dan juga sebenarnya banyak pengalaman mistis tuh banyak, entah dari tempatku atau pengalaman pribadiku sendiri nih. Kalau kalian masih penasaran dengan cerita-cerita selanjutnya itu, kalian bisa komen minta lanjutan ceritanya. Betul. Entah dari pengalaman pribadiku yang mengalami sendiri tuh mistisnya itu yang kayak gimana sih. Oke. Kalian bisa minta itu, nanti kita bikin lanjutnya, part selanjutnya untuk kita menceritakan dari pengalaman mistisku sendiri. Betul. Dan kalau kalian juga penasaran juga sama pengalaman pribadiku mistis dan juga cerita tentang di daerahku yang mistisnya lebih kuat lagi dari apa yang Mas Glenn ceritain, dan ini berhubungan dengan legenda di tempatku. Jika kalian setuju, kita bakal buat part 2 atau sampai part 3 kalau videonya kepanjangan, dan juga ini bakal pecah sekali. Kenapa? Karena ini ceritanya belum pernah diceritain dan juga belum pernah dibahas oleh orang-orang lain tentang kisah di daerahku, di daerahnya Mas Glenn, dan juga di narasumber lainnya. Jadi gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen,
subscribe. Jangan lupa sebar-sebar ke teman-teman kalian, grup-grup WhatsApp dan lain-lain. Benar. Kita bakal kasih unjuk cerita-cerita menarik lainnya yang horor dan yang penuh tanda tanya di dunia ini. Dan kemana-mana, Stay tune terus di channel kita, jangan kemana-mana, tetap di GTV. GTV.